kalau saya jualan AC, lantas ke masjid saya kasih RAB, lalu pihak masjidnya bilang, katanya kamu itu muslim, kok sama masjid perhitungan? Ya kita sampaikan, Bapak ini mau masang AC atau mau masang pahala? Paham ya? Kalau mau masang AC, yang kita cari saya ini jualan AC. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertanyaan adalah tentang qimah. Kalau bagi yang belum tahu, qimah itu adalah tujuan kita melakukan sebuah perbuatan. Itu qimah. Qimah itu beda dengan niat. Itu kita harus tahu. Qimah itu beda dengan niat. Qimah itu adalah tujuannya apa? Niat itu dari awal sampai akhir. Itu adalah niat. Artinya qimah itu perlu ditentukan supaya kita tidak bingung indikasi apa yang kita jadikan sebagai cara untuk mengevaluasi suatu perbuatan. Bingung? Oke, sini saya kasih contoh lagi. Contoh ya, kalau orang dagang niatnya apa? Qimahnya apa kalau orang dagang? Yang dicari apa? Untung, profit. Bisa dipahami? Bisa. Berarti kalau memang dia dagang dan qimah atau tujuan dia berdagang itu memang pengen dapat duit, maka dia akan berusaha semaksimal mungkin agar dapat untung yang paling besar. Paham ya? Apakah kalau orang pengen dapat untung niatnya bukan karena Allah? Niatnya karena Allah. Karena mencari uang yang halal itu diperintahkan oleh Allah. Maka kata Allah, orang-orang yang bekerja mencari nafkah yang halal itu salah satu cara menghapuskan dosa. Kata Rasulullah, ada dosa yang tidak bisa dihapus bahkan dengan sholat dan dengan puasa. Tapi bisa dihapuskan dengan bekerja keras mencari nafkah yang halal. Begitupun ketika Rasulullah memegang tangan seorang sahabat, tangannya kasar. Lalu Rasul mengatakan, ini tangan yang disukai oleh Allah dan Rasulnya. Kenapa? Karena tangan yang bekerja keras. Wah, gimana kita nih, megang keyboard doang? Ya itu artinya bekerja keras juga. Tapi maksudnya waktu itu kan orang cuma nebang kayu dan segala macamnya pakai tangan. Nah, maka niatnya tetap bekerja karena Allah. Tapi mencari profit itu harus. Maka kalau ada orang kerja mencari profit, perhitungannya semuanya sebab akibatnya harus profit. Contoh ya, kapan dia dikatakan untung? Ketika perhitungannya masuk. Kapan dia dikatakan rugi? Ketika perhitungannya masuk. Maka itu yang dijadikan sebagai cara evaluasi, bukan lainnya. Contoh ya, contoh, ada orang berdagang, ditanya, gimana bulan ini kita untung atau rugi? Ya, alhamdulillah kita targetnya 10 juta. Tapi sekarang minus 3 juta. Tapi alhamdulillah ya, semoga Allah ridho. Enggak, salah. Salah. Yang kamu cari apa dulu? Yang kamu cari adalah profit. Maka pertimbangan berhasil dan tidak berhasilnya adalah profit. Dan dosa enggak? Enggak. Karena semuanya niatnya karena Allah. Tapi sebaliknya, contoh yang kita mau cari adalah qimah misalnya spiritual. Bukan spiritual. Misalnya contoh kita mau cari adalah qimah atau tujuannya adalah pahalanya Allah misalnya. Maka contoh, kalau dicari pahalanya Allah, maka kita buat satu acara sedekah. Ternyata habis 10 juta. Nggak ada yang balik sama sekali. Apa yang kita bilang? Alhamdulillah ini sudah sesuai pada posisinya. Bisa difahami? Itu adalah qimah. Oke, pertanyaannya kedua yang lebih sulit. Kalau saya jualan AC, lantas ke masjid saya kasih RAB, lalu pihak masjidnya bilang, katanya kamu itu muslim, kok sama masjid perhitungan? Ya kita sampaikan, Bapak ini mau masang AC atau mau masang pahala? Paham ya? Kalau mau masang AC, yang kita cari saya ini jualan AC, bukan nyari pahala, bukan nyari pahala. Pahalanya dari jualannya. Tapi AC ini memang saya jual, saya nyarinya profit. Bisa dipahami ya? Kalau Bapak pengen nyari yang sedekah harusnya bilang dari awal, jangan jual beli tapi minta sedekah. Maka perusahaan yang nanti datang juga sudah siap. Oh, memang saya nyarinya adalah pahala sedekah bukan pahala jualan. Nah, kalau pahala sedekah yang dicari, maka nggak boleh untuk berhitungan tadi. Kasih yang terbaik buat masjid, kasih yang paling bagus buat masjid. Tapi kalau jualan, ya jangan yang lain. Paham ya? Kalau orang niat jualan, jangan niatnya dicampur dengan sedekah. Jualannya nggak bagus, sedekahnya jadi nggak bagus juga. Tapi kalau seandainya kita memang jualan, ya udah jualan aja. Pertanyaan berikutnya, kalau andai kan ada seseorang
Yang dia buat konten, taruhlah saya buat konten di YouTube, lalu ada AdSense-nya misalnya, dapat uang dari sana. Bagaimana cara kita untuk berniat atau menentukan kimahnya? Saya dakwah, kimahnya adalah dakwah, kimahnya adalah ruhiyah, kimahnya adalah mencari ridho Allah. Maka berapapun yang saya dapat, saya nggak peduli. Nah itu kalau kimahnya adalah ruhiyah. Tapi kalau kita buat YouTube pengen AdSense, maka yang dicari adalah duitnya, apapun materinya. Jelas sampai di sini beda? Kalau saya, yang penting materinya nyampe, berapapun duitnya saya nggak urus. Tapi kalau mulai duitnya yang saya cari, maka apapun materinya akan saya buat supaya duitnya nyampe. Kalau orang suka mandi lumpur, saya mandi lumpur. Kalau orang suka saya ribut rumah tangga, saya ribut rumah tangga. Kan sekarang kan yang lagi rame, yang lagi banyak ditonton orang ribut rumah tangga tuh. Maka ditonton orang, jualan sampai ribut rumah tangga, kan gitu. Di TikTok kan banyak sekarang kayak gitu. Kalau yang orang suka adalah materi-materi yang bersifat porno, saya jual yang porno. Yang penting saya dapat duit. Nah jadi tergantung yang kita cari itu apanya. Kalau yang kita cari adalah ridho Allah, maka duit berapapun terserah. Contoh, kalau saya ngisi, kalau saya ngisi, yang saya cari adalah uangnya, maka saya akan cari siapa yang mau bayar saya lebih besar. Betul? Tapi kalau saya cari, yang saya isi, yang saya cari adalah apa yang saya programkan dan perintah Allah, maka saya cari mana yang paling potensi untuk saya isi meskipun itu nggak ada uang. Paham sampai di sini? Oh, yang paling bagus apa? Yang paling bagus kita bikin materi yang dapat juga banyak. Tapi kan itulah pentingnya kimah, karena kita nggak selalu dapat apa yang kita inginkan. Kita nggak selalu bisa dapat uang seperti yang kita mau. Tapi kalau niatnya karena Allah, itu pasti nyampe. Bisa dipahami maksudnya? Gampangnya, kalau Anda berbuat sesuatu, Anda harus tentukan tujuannya supaya Anda tahu kapan harus berhenti dan kapan harus berjuang karena indikasinya apa.